Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam webinar SF Consulting untuk trilogi yang ketiga ya ini. Jadi setelah ada PPH, PPN, hari ini kita akan diskusi mengenai ketentuan umum perpajakan. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang belum mengenal SF Consulting, kami berada di Kuningan, di Menara Karya lantai 21. Saat ini kami memiliki 100 orang profesional yang siap membantu Bapak Ibu, di mana ada 3 partner dengan managing partner Ibu Sri Wahyuni, kemudian ada senior partner Pak Sten, dan partner yang mendampingi Ibu Sri dan Pak Sten adalah Ibu Ratna. Dan saya sendiri adalah Agus Windu Atmojo, jadi Bapak Ibu dapat memanggil saya Windu, Tax Director di SF Consulting ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, saya melihat ternyata banyak yang sudah menjadi klien, tetapi ada juga yang mau kenalan dengan SF nih, gitu ya. Nah, jadi SF ini one stop service, gitu. 2004 khusus pajak, tetapi perkembangan zaman, kemudian juga pajak tidak bisa lepas dari custom, pajak tidak bisa lepas dari legal, kemudian juga compliance, BPO, gitu ya, business process. Kemudian ada sekretariat yang perlu Bapak Ibu mungkin bantuan, kami siap begitu. Jadi one stop service, dan kami berada di Menara Karya lantai 21, jangan lupa, dan kami Bapak Ibu juga dapat menghubungi lewat email dan telepon. Oke, webinar kali ini KUP gitu ya. KUP sebenarnya Bapak Ibu pengen tahu apa tentang KUP ini, karena mostly mengenai adjustment tarif sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan pasal-pasal di KUP tersebut. Nah, dalam 1 jam ke depan kita akan diskusi. Bapak Ibu dalam morning briefing ini jika ingin bertanya, silahkan menuliskan di chat room. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu yang menginginkan materi slide ini dapat mengisi client feedback form terlebih dahulu. Nanti minta kepada admin kami, Ibu Nia, untuk dikirimkan materi ini. Jadi jangan lupa untuk merequest gitu ya, karena morning briefing ini sebulan bisa 4 kali kami adakan, karena adanya aturan-aturan baru yang keluar gitu, seperti PMK 18 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang perpajakan kemudahan berusaha gitu ya. Jadi silakan tuliskan saja di chat room, nanti kalau memungkinkan kita akan diskusi langsung, tetapi kalau tidak kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang mewakili seluruh pertanyaan dari audiens. Oke, kita mulai saja untuk KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, di sini kita tahu bahwa mengubah gitu ya, di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada mengubah pasal 8, pasal 9, dan seterusnya begitu. Ini hanya diubah mengenai aturannya, rate-nya, dan yang mungkin dapat langsung kita ketahui adalah biasanya 2%, 2%, 2%. Sekarang ada namanya tarif acuan Menteri Keuangan, gitu ya. Kemudian ada juga yang ada uplift-nya 5%, 10%, 15%. Nah, jadi Bapak Ibu perlu aware bahwa tidak semuanya sekarang sanksinya adalah 2%, tetapi ada aturan main dari Kementerian Keuangan yang ada faktor-faktor penambahnya begitu. Nah, kemudian dihapuskan pasal 13A dan pasal 27A. Jadi di sini pasal 13A menghapus mengenai jika alfa atau melaporkan SPT tidak benar jelas lengkap, sanksinya maksimal 200% dari pajak terutang begitu ya. Jadi di sini kata-kata alfa, pajak sudah maunya yang pasti-pasti nih, gimana tahu dia alfa, dia sengaja begitu ya. Jadi ini karena tidak clear, jadi akan dihapuskan saja. Kemudian pasal 27A tentang imbalan bunga begitu ya, dihapus.
tetapi disisipkan pasal 27B di mana 27B ini mengatur mengenai imbalan bunga gitu. Jadi ini adalah pokok perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus dan menyisipkan pasal-pasal dalam Undang-Undang KUP. Oke. Kemudian poin pengaturannya untuk KUP ini adalah sanksi administrasi pengungkapan sendiri gitu ya. Jadi ini menjadi poin yang perlu diperhatikan, voluntary mengungkapkan sendiri gitu. Kemudian yang menarik adalah STP menjadi ada daluarsanya gitu, seperti penagihan pajak atau penetapan pajak yang 5 tahun gitu. Nah, kemudian ada imbalan bunga jika tidak seharusnya diberikan, kemudian ditagih lagi oleh DJP, ada STP-nya juga gitu. Nah, yang menarik juga adalah pidana gitu. Jadi sudah dipidana pajak, nggak bisa lagi diterbitkan surat ketetapan pajak oleh DJP gitu. Nah, kemudian kalau ini sama nih, penetapan pajak 5 tahun, daluarsa penagihan pajak, SPT menjadi pasti itu juga tidak bisa ditetapkan lagi kecuali ada melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini diatur ulang sanksi administrasi ini yang paling penting kali ya buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya terlambat, kalau saya kena SKP, itu kenapa rate-nya berubah-berubah begitu ya. Mungkin Bapak Ibu perlu memperoleh informasi saja karena aturan ini atau sanksi-sanksi ini sebenarnya sudah di default dalam sistemnya DJP membuat SKP, STP begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa di awal-awal pelaksananya, karena ini berlaku mulai masa November 2020 begitu ya, DJP masih mendefault sanksi yang lama. Itu saya sempat, klien-klien kami pernah masih 2%, tetapi kemudian DJP memperbaiki sanksi-sanksi itu dan menjadi sudah tepat. Harusnya sekarang ini sudah seragam semuanya, tidak ada yang masih salah tentang sanksi administrasinya. Tentang imbalan bunga juga cukup menarik buat saya karena imbalan bunga di sini tadinya masih ada tarik ulur antara DJP memberi tidak begitu ya. Dengan diatur lebih clear, lebih jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, saya menangkap sinyal positif bahwa DJP ini mulai fair nih. Kalau misalkan ternyata ada imbalan bunga ya harus diberikan. Tetapi kalau tidak seharusnya diberikan ya akan ditagih juga dengan STP. Nah, ini yang menarik tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Kemudian jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah menjadi default di IT-nya DJP begitu ya untuk sanksi, update tarif sanksi. Kenapa update? Karena Bapak Ibu setiap bulan ini akan ada keputusan Menteri Keuangan yang akan mengupdate berapa sih tarif bunga bulan itu atau sanksi yang diterbitkan di periode tersebut. Nah, ini jika Bapak Ibu belum sempat melihat update keputusan Menteri Keuangan ini sejak berlaku 1 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 bisa kita lihat bunga penagihan pasal 19 ayat 1 STP-nya 0,52. Kenapa 0,52, 0,94, 1,35? Ini yang tadi saya sampaikan mengenai ada uplift begitu. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada uplift-nya ya 0,52 gitu ya. Tetapi kalau 0,52 itu adalah kira-kira 6,24 setahun. Nah, kalau dulu kan pasti selalu 2% per bulan begitu ya. Nah, ini 0,94 ada faktor uplift-nya 5%, ada faktor uplift-nya 10%, 15%. Jadi untuk kesalahan-kesalahan yang dinilai lebih berat resikonya diberikan faktor uplift di situ. Jadi Bapak Ibu jika nanti menerima STP, menerima SKP, pasti ada pasal-pasal di situ. Nah, pasal-pasal di situ pastikan bahwa memang sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan pada saat berlakunya SKP tersebut diterbitkan, begitu ya. Misalkan di pasal 8 ayat 2 pembetulan SPT, begitu ya. Ini menjadi tarifnya adalah 0,94
gitu. Kemudian terlambat bayar pasal 8, 9, 14 ini ada uplift plus 5%. Kemudian pasal 5 pengungkapan tidak benaran. Kemudian pasal 13 ayat 2 sehubungan dengan pemeriksaan dikeluarkan SKP. Kemudian PKP pengembalian pajak masukan yang belum berproduksi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ini Bapak Ibu bisa lihat dan bisa update, terutama kalau Bapak Ibu menerima SKP, STP. Pastikan keputusan Menteri Keuangan sudah tetap, begitu ya. Kalau sekarang sih harusnya sudah oke, semua KPP sudah sama, gitu. Hanya dipastikan saja tarifnya sudah benar atau belum. Ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. Oke. Nah, kemudian agenda kita hari ini apa saja nih tentang KUP, begitu ya. Nah, ini nanti kita akan membahas mengenai sanksi pembayaran penyetoran pajak yang dilakukan setelah jatuh tempo. Kita akan bahas SKPKB, sanksinya bagaimana, kemudian STP, kemudian SKPLB, imbalan bunga, dan terakhir adalah penyidikan. Oke, sudah saya buka ya Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena ini waktunya cuma 1 jam saja, jadi kita hanya update saja, apalagi ini di masa Maret Bapak Ibu sudah sibuk mempersiapkan pelaporan SPT orang pribadi ya. Apalagi sebagai karyawan mempersiapkan orang pribadinya pimpinan kita. Kita harus menghitung, melaporkan dengan jelas, benar, dan lengkap. Oke, kita mulai. Bagaimana sanksi pembayaran penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo? Gitu kan, pasal 9. Nah, ini ada tarif bunga acuan plus uplift 5%. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu hitung-hitung karena tadi di keputusan Menteri Keuangan rate-nya sudah ada, begitu. Nah, kemudian juga disebutkan wajib pajak dapat menyampaikan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang pelaksananya diatur dengan PMK. Nah, kalau dulu paling lama 12 bulan gitu ya tentang penyetoran pajak. Kalau ini ada nih diatur lagi gitu. Nah, ini untuk pengangsuran atau penundaan pajak pada SPT tahunan. Nah, ini yang menarik adalah dalam waktu 7 hari kerja kita akan memperoleh keputusan gitu ya. Kemudian juga yang menarik adalah Bapak Ibu harus memberikan jaminan ini. Nah, jaminan karena Bapak Ibu ada kesulitan pembayaran, kemudian melaporkan laporan keuangan interim. Nah, ini Bapak Ibu harus ada jaminan di sini yang baru ya. Harus menyatakan kesulitan likuiditas, ada jaminan. Kemudian untuk penundaan pajak terutang pada SPT tahunan diberikan paling lambat sampai dengan penyampaian SPT tahunan berikutnya, begitu. Nah, di sini kita bisa ngangsur, bisa nunda permohonan gitu paling lama saat jatuh tempo atau penyampaian SPT tahunan. Nah, ini Bapak Ibu untuk SPT tahunan diberikan jangka paling lama sampai dengan SPT tahun berikutnya. Contohnya misalkan tahun 2020 SPT badan gitu, kok saya karena COVID, saya kesulitan likuiditas misalkan, kemudian saya mau pajak terutang saya di SPT badan itu misalnya 1 miliar. Saya mau mengangsur atau menunda, kemudian saya akan mengajukan surat paling lama berarti kalau kita tahun bukunya Januari Desember, paling lama akhir April kita akan menyampaikan permohonan, kemudian kita menyampaikan alasan-alasan dan bukti kesulitan likuiditas kita, kemudian kita memberikan jaminan misalkan bangunan gitu, atau terlalu besar 1 miliar kita aset kita yang lain boleh gitu, dan syaratnya asetnya tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain ya tentunya. Nah, kemudian DJP dalam waktu 7 hari kerja akan memberikan keputusan dan dapat ditunda atau diangsur sampai dengan penyampaian SPT tahun berikutnya. Artinya adalah SPT tahun 2021 paling lambat adalah akhir April 2022. Nah, ini diatur berdasarkan KMK dan PMK sebelumnya 2014 menjadi PMK 18 tahun 2021. Nah, bagaimana nih kalau kita punya utang pajak, begitu ya? Diatur juga. Kalau kita punya utang pajak, Bapak Ibu, ini
utang pajak, PBB, dan non-PBB ya. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa PBB yang di Direktorat Jenderal Pajak itu pertanian, kehutanan, pertambangan, sementara kalau P2 perumahan itu ada di Pemda ya. Jadi ini yang diatur oleh DJP dan non-PBB. Nah, ini PMK dan PMK 18 2021 mengatur nih gitu ya, bahwa sama ada lampiran bukti kesulitan likuiditas. Kemudian ada jaminan yang harus diberikan. Nah, ini keputusannya dapat diangsur atau ditunda paling lama 24 bulan. Gitu. Nah, ini juga sama nih, 7 hari kerja DJP juga harus memberikan keputusan gitu, pengangsuran penundaan. Ini jadi yang perlu diperhatikan tentang pengangsuran penundaan, kalau SPT itu adalah maksimal sampai dengan SPT tahun berikutnya, tapi kalau utang pajak itu adalah bisa ditunda berangsur maksimal 24 bulan sejak diterbitkan keputusan persetujuan. Oke. Nah, sanksinya tadi sudah ada nih, misalnya kita ngomong 19 ayat 2 begitu ya. 19 ayat 2 ternyata ya tinggal kita lihat saja di sanksi yang diterbitkan Menteri Keuangan setiap bulannya gitu. Nah, ini selain STP, SPT, SKP PBB, STP PBB ini 19 ayat 2. Nah, kalau misalnya untuk SPT PBB gitu, SKP dan STP-nya itu sanksi 11 ayat 3 Undang-Undang PBB, bunga berupa 2% dari jatuh tempo sampai dengan pembayaran. Ini karena Undang-Undang PBB-nya tidak termasuk dalam yang di Undang-Undang Cipta Kerja, ini masih 2% untuk PBB ya, karena undang-undangnya tidak termasuk dalam yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini permohonannya Bapak Ibu bisa dilakukan secara elektronik gitu. Jadi semuanya sekarang DJP maunya kalau mau surat apapun elektronik saja supaya lebih ringkes, apalagi ini COVID mungkin, dan lebih digital saja nantinya karena tidak perlu ada wajib pajak datang ke kantor pajak. Oke, kemudian ini kita akan ngomong SKPKB. SKPKB biasanya Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan keluar SKPKB-nya begitu ya. Nah, ini untuk SKPKB uplift-nya 15%. Nah, ini kalau bulanannya ya tarif acuan ditambah 15 bagi 12. Nah, kita juga nggak perlu pusing-pusing hitung karena di keputusan Menteri Keuangan tadi sudah disebutkan ini untuk tarif sanksi pasal 13 itu sudah ada. Kalau diterbitkan bulan itu sanksinya berapa persen rate-nya. Oke. Nah, kemudian perubahan ketentuannya ini berlaku untuk kalau yang pengusaha kena pajak gagal berproduksi, kemudian penerapan satu jenis sanksi administrasi gitu ya, yang tertinggi. Jadi misalkan pasal sudah dikenakan 1% dari DPP, ya tidak akan dikenakan lagi keterlambatan membuat. Jadi hanya satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi saja. Ini sebenarnya Undang-Undang KUP atau Cipta Kerja ini apakah menguntungkan buat wajib pajak gitu kan? Untuk kita semua sanksinya berkurang dari 2% pasti turun. Kemudian dari kenaikan juga diturunkan. Jadi ini lebih kecil gitu ya, sanksi harus ditanggung oleh wajib pajak dibandingkan aturan yang lama. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah SPT menjadi pasti apabila 5 tahun tidak diterbitkan SKP, kecuali tadi udah sebutkan kalau melakukan tindak pidana perpajakan. Nah, kemudian juga menghapus nih, kalau misalkan sudah dikenai pidana pajak yang telah diputus tetap, itu sudah tidak dapat diterbitkan lagi surat ketetapan pajak, nggak bisa pidana SKP gitu. Nah, jadi pidana SKP-nya sudah ngalah, tidak perlu diterbitkan lagi. Oke. Kemudian ini penyelesaian ruang lingkup penerbitan SKPKB terhadap PKP yang tidak melakukan penyerahan PKP atau CKP atau ekspor gitu ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan hasil pemeriksaan PKP tidak melakukan PKP telah diberikan, ini jadi PKP yang belum melakukan commercial invoice gitu ya. Nah, tapi sudah menerima pajak masukan atau menerima pengembalian gitu.
ini juga diatur di pasal 13 ayat 1 mengenai sanksinya berapa sih gitu kalau diterbitkan SKPKB gitu ya. Nah, aturan sebelumnya pasal 14 ayat 1 saja begitu. Nah, sekarang ini diatur di pasal 13 ayat 1. Nah, kemudian ini yang menarik juga bahwa DJP karena IT-nya sudah semakin baik, kemudian tanda tangan bahasa sudah jadul begitu ya. Jadi DJP dapat menerbitkan STP, SKP yang ditandatangani secara elektronik begitu. Dan disampaikan, ini yang menariknya, dan disampaikan. Jadi mungkin nanti akan ada SKP, STP lewat email begitu. Itu dianggap sebagai pelapor pengiriman SKP dan STP-nya elektronik. Yang menarik adalah elektronik itu yang seperti apa begitu ya. Nah, apakah yang kita tanda tangan basah kemudian ditempelin begitu. Nah, ini elektronik ini sebenarnya adalah seperti barcode ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kepala kantor tanda tangan elektroniknya barcode ini. Jadi itu ditempel barcode-nya. Bukan dalam arti yang kita tanda tangan sendiri kemudian dikopi-kopi itu gitu. Jadi ini Bapak Ibu jika menerima STP dan SKP secara elektronik tanda tangannya itu sudah diatur bahwa itu boleh DJP menerbitkan itu ada di PMK 18 ya gitu. Ini sebelumnya PMK 183 tahun 2015, sekarang di PMK 18 tahun 2021 mengkonfirmasi bahwa dapat diterbitkan secara elektronik, ditandatangani dan disampaikan kepada wajib pajak. Oke, kemudian sanksi administrasi berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini karena Undang-Undang Cipta Kerja berlaku 2 November 2020, maka tarif-tarif tadi juga berlaku sejak 2 November 2020. Cuma waktu itu sempat ini keputusan Menteri Keuangannya sedikit terlambat begitu ya. Jadi di praktik di lapangannya masih belum seragam tentang sanksi administrasi. Sekarang berjalannya waktu sudah hampir 5 bulan, harusnya sudah clear bahwa setiap bulan akan terbit tarif acuan Menteri Keuangannya, kemudian tarif-tarif yang mengatur di pasal-pasalnya berapa, dan itu Bapak Ibu tinggal cari aja di pajak.go.id atau di googling pasti akan dapat gitu ya. Nah, kemudian jika sanksi administrasinya dimulai sebelum tanggal 2 November nih. Nah, dihitungnya periode November. Kemudian kita ngomong mengenai imbalan bunga nanti gitu. Imbalan bunga kan sejak diterimanya surat keputusan, surat keputusan keberatan, surat putusan banding, itu juga menjadi saat menentukannya adalah November 2020 rate-nya. Gitu ya. Jadi tidak dulu kan dikeluarkannya Agustus 2020 masih 2%. Enggak, tetap ngikutnya adalah November 2020 sebagai tonggaknya begitu. Yang pertama itu rate-nya sudah ditetapkan November 2020. Oke, kemudian yang menarik lagi adalah jika Bapak Ibu biasanya pada saat pemeriksaan ditemukan ada belum nerbitin faktur pajak gitu ya. Dulunya 2% dari DPP, sekarang menjadi 1% dari DPP, gitu. Dan apakah nanti dikenakan lagi sanksi waktunya gitu? Oh enggak, karena single mana yang tertinggi itu menarik buat Bapak Ibu. Semoga juga kadang kan kita juga tidak tidak menerima faktur pajak ya, tapi karena kita masih dispute, masih bingung, sehingga dianggap ada penghasilan yang belum diterbitkan faktur pajak, sehingga sanksi administrasinya menjadi turun 1% saja dari 2%. Nah, ini terhadap pembayaran kembali pajak masukan yang dibayar kembali gitu ya, ini dan belum dilakukan sampai dengan November, ini ya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja saja, sesuai pasal 13 ayat 1. Nah, jadi di sini mungkin yang lebih menarik buat Bapak Ibu di sini, wah, tarifnya turun semua nih. Nah, tetapi dengan turunnya tarif juga Bapak Ibu tidak bisa
lebih menganggap sepele dengan sanksi-sanksi ini. Oke, kita akan masuk ke STP setelah SKP tadi. Jadi STP ini, Bapak Ibu, pasal 13 biasanya kalau kita terlambat bayar, kita terlambat lapor, begitu ya. Ini apakah dulunya 2% semua, sekarang menjadi di-adjust lebih kecil dari 2%. Oke, ketentuan STP apa saja nih? Gitu ya, di pasal 14 kita lihat. Nah, ada uplift-nya 5%. Gitu. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan tidak membuat faktur pajak atau tidak mengisi dengan lengkap, jadi 1% saja. STP menjadi mempunyai kekuatan hukum lengkap, itu komplit, tidak bisa lagi diterbitkan jika batas waktunya sudah 5 tahun seperti SKP penetapan pajak ya. Nah, ini lebih menarik sekali karena saya pernah punya klien, tiap kali dia minta surat keterangan bebas SKB begitu ya, itu syaratnya kan tidak punya tunggakan pajak. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan DJP dalam hal ini AR untuk menjegal SKB itu biasanya akan cari STP padahal sudah lewat 5 tahun dan itu menggugurkan permohonan SKB. Nah, sekarang ini lebih clear lagi, kalau sudah 5 tahun tidak ada pidana pajak, nggak bisa lagi ya diterbitin STP. Ini diatur di Undang-Undang Cipta Kerja dan PMK 18/2021 lebih clear lagi. Nah, kemudian STB juga dapat diterbitkan oleh DJP jika tadinya kita dapat imbalan bunga, gitu ya. Ternyata berdasarkan putusan kita tidak dapat ini atau berkurang imbalan bunganya. Nah, ini DJP juga dapat menerbitkan STP atas yang sudah pernah diterbitkan. Selain pokoknya dikembalikan ke DJP, ada STP yang harus diterbitkan DJP. Kita harus bayar lagi, gitu. Oke, kemudian, nah STP untuk menagih kembali imbalan bunga ini kan baru ya. Jadi Bapak Ibu di aturan yang lama itu tidak ada, tetapi sekarang menjadi baru. Kalau ternyata DJP menagih kembali imbalan bunga yang tidak seharusnya, ditambah STP atas imbalan bunga yang tidak seharusnya tadi. Tadinya belum diatur, sekarang lebih clear. Jadi Bapak Ibu setelah dapat imbalan bunga, ternyata keputusannya berubah sehingga harus dikembalikan imbalan bunganya, akan ada terima STP lagi. Oke. Nah, ini gitu ya. Menyesuaikan daluarsa penerbitan STP 5 tahun, gitu, udah jelas. Kemudian dikecualikan dari ketentuannya jika tadi nah ini STP bunga penagihan paling lama sesuai daluarsa penagihan SKP. Kemudian denda penagihan, STP penagihan pasal 27 ayat 5D ini paling lama 5 tahun sejak tanggal putusan. Ini lebih diatur lagi di PMK 18/2021, sebelumnya dengan PMK 183/2015. STP. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada nih, tadi sudah SKP, KB, ada STP, sekarang SKP LB. Bagaimana jika Bapak Ibu posisi SPT-nya LB sehingga terbit SKP LB, gitu ya? Akan memperoleh apa nih imbalan bunga? Nah, jadi Bapak Ibu tadi saya sudah sebutkan bahwa imbalan bunga ini DJP agak enggan memberikan, tetapi dengan diatur lebih spesifik, diatur lebih jelas, ini saya mempunyai keyakinan sinyal positif untuk wajib pajak akan dapat memperoleh imbalan bunga dan DJP tidak akan mempersusah jika kita memenuhi semua syarat dan memang layak untuk diberikan imbalan bunga berdasarkan aturan yang ada. Gitu. Nah, kemudian ini karena imbalan bunga tidak ada uplift, tambahan upliftnya ya, jadi hanya dibagi 12 saja. Jadi kalau tadi kita lihat di keputusan Menteri Keuangan itu paling kecil rate-nya sama dengan pasal yang atas kalau kita tidak ada uplift-nya gitu. Oke, pasal 86 PMK 18. So, SPT-LB gitu ya. Kalau kita menyampaikan SPT-LB. Nah, SPT-LB menurut undang-undang itu kan dalam waktu paling lama 12 bulan diterbitkan
SKP LB. Nah, ternyata ini lebih dari 12 bulan tidak ada keputusan nih, gitu. Untuk wajib pajak di Jakarta, wajib pajak yang DJP sekarang sepertinya lebih rigid atau lebih memantau untuk SPT LB ini ya. Jadi sebenarnya juga apakah masih ada gitu? Sepanjang saya menjadi tax consultant ini belum pernah ada nih lebih dari 12 bulan gitu ya. Nah, tetapi jika ternyata dalam 12 bulan tidak ada keputusan, kemudian artinya adalah akan sama dengan LB yang kita minta sesuai dengan SPT. Nah, kemudian SKP LB-nya akan diterbitkan dalam waktu sebelum 1 bulan, maka kita akan memperoleh dana atau overpayment atau lebih bayar sebesar SPT yang dalam SPT gitu. Nah, tetapi ini misalkan ini SKP diterbitkan lebih dari 1 bulan begitu ya, misalkan sudah 1 tahun kemudian SKP-nya lewat gitu. Nah, kemudian kita selain memperoleh lebih bayar sebesar di SPT juga dapat imbalan bunga. Nah, ini juga clear juga. Jadi yang jelas ini kalau sampai 12 bulan tidak diterbitkan oleh DJP, ini resikonya di KPP itu nih, atau ketika pemeriksaan tidak segera diterbitkan dalam waktu 12 bulan sejak kita melaporkan SPT kita, ini akan ada imbalan bunga yang diterima oleh wajib pajak. Oke, maksimal 24 bulan, bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh untuk SPT LB yang disampaikan wajib pajak dan statusnya adalah lebih bayar. Oke. Kemudian pasal 87 SPT LB gitu ya, pemeriksaan bukti permulaan. Nah, tidak akan dilanjutkan dengan penyidikan, tidak dilanjutkan penuntutan yang pidana, diputus bebas. Nah, diberikan imbalan bunga dengan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai dengan diterbitkannya SKP LB. Nah, ini Bapak Ibu juga semoga tidak sampai di sinilah bukti permulaan, karena bukti permulaan berdasarkan pengalaman saya sangat merepotkan wajib pajak, karena nanti kita akan ada di BAPK, kemudian bisa juga ditingkatkan ke penyidikan. Jadi semoga kita semua tidak pernah ini sampai ke bukti permulaan ya. Oke, tetapi kalau misalkan SPT kita lebih bayar, kemudian juga masih dapat imbalan, masih bisa kembali, kita juga masih diberikan imbalan bunga berdasarkan pasal 87 ini. Nah, jadi tadi Bapak Ibu di Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 27A. Pasal 27A imbalan bunga, tetapi kemudian ditimbulkan lagi itu pasal 27B mengatur imbalan bunga lebih detail, kemudian juga mengatur imbalan bunga tentang apa-apa saja sih yang dapat diberikan imbalan bunga. Jadi ini lebih fair gitu kalau menurut saya, lebih DJP tidak bisa untuk menolak permohonan kita jika kita sudah memenuhi semua syaratnya. Oke, ini tarifnya kalau misalnya kita dapat imbalan bunga tidak ada uplift ya. Kemudian perubahan ketentuannya di 27B itu mengatur secara khusus tentang imbalan bunga. Misalkan keberatan banding peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga kita menyebabkan kelebihan bayaran pajak. Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP dan permohonan pengurangan pembatalan SKP dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Jadi Bapak Ibu jika sekarang ini misalkan saya diperiksa lebih bayar gitu kan, kemudian saya ditetapkan 100 saya lebih bayar, saya dikembalikan 50 dan saya tidak setuju, ternyata dikeberatan dikabulkan, itu Bapak Ibu eligible buat dapat imbalan bunga gitu ya. Nah, ini batasnya adalah sejak keputusan. Tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu, gimana kalau putusan pengadilannya, putusan keberatannya sebelum November 2020 gitu. Nah, sekarang kita baru dapat putusan gitu, atau kita baru minta sekarang gitu. Nah, jadi menjadi batas rate-nya itu kapan nih? Kalau sebelum November 2020 kan 2%.
setelah November 2020 sesuai dengan per bulannya. Nah, kalau yang misalkan putusannya sebelum November 2020, maka akan pakai rate November 2020. Ini yang menarik tentang pasal 27B, ini lebih clear lagi untuk wajib pajak memperoleh imbalan bunga. Oke, imbalan bunga 27B, gitu kan? Tadi sudah disebutkan ini keberatan banding PK diterima sebagian atau seluruhnya. Kemudian utang pajak dan SKPKB dan atau SKPKB menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diberikan imbalan bunga. Nah, kapan ini saatnya? Misalkan SKP ya saat diterbitkan surat keputusan keberatan atau diucapkan putusan banding atau PK. Itulah batas mulai dihitungnya imbalan bunga. Gitu. Nah, 24 bulan setelah bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, kemudian ada ini 27B ayat 3. Ya. Surat keterangan pembetulan dikabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan wajib pajak dikabulkan. Ini dapat imbalan bunga, nah tapi tidak diberikan kepada kelebihan pembayaran pajak karena surat keterangan pembetulan yang terkait dengan persetujuan bersama. Nah ini misalkan ini tidak diberikan ya, kalau itu ada ketentuan di 27B-nya. Kemudian kelebihan bayar pajak karena surat keputusan pembatalan, surat keterangan pajak, nah ini juga tidak diberikan. Jadi di 27B itu lebih lengkap mengatur apa saja yang dapat diberikan, apa saja yang tidak diberikan, berapa ininya aturan mengenai imbalan bunga yang lebih komplit gitu. Nah, imbalan bunga, ini kita udah mau nyampe 45 menit, apakah sudah ada pertanyaan? Nah, sepertinya saya seperti mendongeng saja Bapak Ibu karena KUP sebenarnya ketentuan umum perpajakan begitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini ya saya terima aja deh. Saya kena SKP, saya dikenain sanksi ini. Saya kena STP, kenain sanksi ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini kalau Bapak Ibu eligible dapat imbalan bunga, ya harus diperjuangkan ini lumayan gitu ya. Karena ini dapat menambah penerimaan uang kembali gitu ya. Karena kita memang tidak seharusnya ditetapkan SKP atau STP itu. Nah ini yang perlu dilihat untuk KUP ini Bapak Ibu harusnya memastikan tarif-tarifnya udah sesuai belum sih gitu. Nah Bapak Ibu juga ketika akan tax planning saya terlambat saya akan kena sanksi berapa sih, kira-kira berapa sih gitu. Mengenai tarif Menteri Keuangan tadi sebenarnya juga berubah-ubah tapi juga tidak fluktuatif yang sangat tinggi gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek mulai November sampai dengan Maret ini juga kisarannya 6%-an gitu ya. 6% tinggal tambah uplift rate-nya 5, 10, 15 itu tergantung pasal mana yang Bapak Ibu langgar atau pasal mana yang ditetapkan kepada Bapak Ibu atau Bapak Ibu minta imbalan bunga berdasarkan pasal berapa. Oke, penyidikan ini lebih menarik ini tetapi ngeri gitu ya. Wah, pajak ini undang-undang pajak tapi sampai ke penyidikan, sampai ke pidana gitu. Ya memang undang-undang pajak sangat luas ini. KUP ini memang diberikan mandat gitu ya. Boleh loh sampai dengan penyidikan KUP. Undang-undang pajak ini sangat ada aturan formalnya sampai ke penyidikan juga diatur begitu. Nah, ini tadi saya sebutkan ini jika Bapak Ibu di Undang-Undang Cipta Kerja ini semuanya menjadi lebih kecil sanksinya gitu ya. Kalau misalkan dulu penyidikan akan dihentikan jika tidak wajib pajak bayar 4 kali waktu itu atas pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dengan aturan ini 3 kali. Nah 3 kali kalau sudah penyidikan itu dipanggil tuh di lantai 14 misalkan di kantor pusat DJP, kemudian diinterogasi dan macam-macam gitu ya sampai akhirnya kita oke, saya akan bayar 3 kali saja sekarang sehingga penyidikannya dihentikan. Berkurang nih lumayan dari 4 menjadi 3 perubahan ketentuannya. Nah,
tata caranya, gitu ya, tata cara permintaan penghentian penyidikan tidak pidana. Karena Bapak Ibu nggak sanggup deh saya sampai harus disidik-sidik gitu kan, walaupun mungkin kita salah atau kita tidak salah, tapi saya nggak mau, boleh saja ini dihentikan. Caranya adalah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar. Itu mereka biasanya punya data, Bapak Ibu, gitu ya, punya data sehingga kita akan ditetapkan pajaknya 100. Nah, kita bayar 100 ditambah 3 kali kita sanksi administrasinya. Nah, kita akan bisa dihentikan penyidikannya. Nah, tetapi ini DJP bisa nih menghentikan penyidikannya dengan surat elektronik juga. Dokumen elektronik tadi juga mempunyai kekuatan hukum yang sama jika dituliskan dengan surat dicetak, ditanda tangan basah, disampaikan kepada wajib pajak. Nah, ini juga sama ini, artinya kalau kita sudah pengen nggak usah dilanjutkan penyidikannya, kita bayar pajaknya, kita tambah 3 kalinya, kita bisa dihentikan. Nah, kemudian ini DJP bisa langsung, bisa pos atau elektronik juga dikirimkan kepada wajib pajak. Tuh. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah punya pengalaman bukti permulaan, penyidikan, semoga tidak ada ya, walaupun banyak ini, walaupun yang disidik adalah wajib pajak A, tetapi karena kita melakukan pembelian atau kita melakukan penjualan terhadap wajib pajak A tadi, kita bisa dipanggil untuk berita acara pemberian keterangan. Nah, itu pun pemberian keterangan kita bukan yang disidik atau dibuper, itu pun sudah cukup merepotkan buat kita, gitu ya. Nah, karena bisa jadi barang yang kita beli dari A tadi ternyata tidak benar, gitu. Akhirnya kita juga akan membayar pajak masukan yang sudah kita kreditkan atau membetulkan SPT PPN kita, pajak masukannya tidak dikreditkan lagi. Ini perlu diperhatikan oleh wajib pajak. Jangan sampai ini, karena sangat effortnya sungguh berat ya untuk wajib pajak gitu. Oke. Sebenarnya materi saya cukup nih untuk KUP gitu ya. Jadi KUP ini hanya 3 tadi, mengubah pasal-pasalnya, rate-nya, menghapus mengenai kealpaan karena alpa itu tidak jelas gitu. Alpa itu tidak jelas, jadi ya dihapus saja untuk yang SPT tidak lapor, SPT yang tidak benar jelas lengkap itu karena sanksi 200% hapus aja deh. Gitu, karena sudah diatur kalau pembetulan, kalau pengungkapan ketidakbenaran, begitu, jadi sudah. Kemudian mengenai yang dihapus lagi adalah imbalan bunga 27A, gitu kan. Dihapus tetapi ditimbulkan di 27B. Gitu, di 27B lebih clear lagi apa saja yang dapat imbalan bunga, kemudian juga yang tidak dapat juga diatur juga di situ. Nah, jadi Bapak Ibu jika ada kesulitan perpajakan, ada dispute yang Bapak Ibu terjadi, kami siap. Kami sudah 17 tahun di Indonesia dan kami sudah mempunyai link atau orang-orang di SF Consulting ini yang mantan Direktorat Jenderal Pajak bisa komunikasi lebih luas di sana. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami tadi mungkin Pak Set sebagai klien kami yang sudah hampir 5 tahun bisa merasakan kedekatan kami dengan para klien. Yang belum menjadi klien kami, silakan mencoba kami dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, begitu saja acara webinar hari ini tentang KUP. Selamat bekerja kembali Bapak Ibu, sudah akhir Maret, jangan lupa laporkan SPT Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, surat cinta dari DJP. Selamat siang, sehat selalu, semoga Tuhan memberkati.